ketika kita mengarah ke arah Jakarta, pemirsa pasti akrab banget ya dengan yang namanya jalur selatan dan juga jalur utara. Di Jawa Timur ternyata kita juga mengembangkan hal tersebut, jalur lingkar selatan alias Pansela, Pantai Selatan, yang sepanjang 630 km ini proyeksinya di tahun 2025-2026 akan segera rampung. Tapi sejauh ini kabarnya baru 60%. Nah, padahal jika jalan lingkar selatan ini kemudian bisa tercipta, terwujud, lalu bisa berkembang dengan baik, begitu ya, sesuai dengan waktunya, otomatis peningkatan perekonomian yang ada di wilayah selatan juga akan jauh lebih baik, apalagi pariwisatanya. Siapa sih yang nggak setuju kalau lingkar selatan alias pantai selatan di daerah Jawa Timur itu oke-oke punya. Nah, kita akan membahas terkait hal ini pemirsa, di mana jalur lingkar selatan ini merupakan pengungkit ekonomi di Jawa Timur bersama dengan Bapak Haji Satip MSI dari fraksi Gerindra Dapil Lumajang Jember. Assalamualaikum Bapak, ketemu lagi kita. Waalaikumsalam, siap Simak, terima Baik. kasih. Ini merupakan anggota Komisi DPRD Jawa Timur, Pak Satip. Tentu saja juga membahas mengenai progres. Kita akan todong Pak Satip ini ya, terkait dengan progres jalur lingkar selatan. Agak sulit ya Pak ya, JLS. Kalau Pansel aja gimana Pak? Aman ya Pak? Boleh, Sama boleh, aja soalnya boleh, ya? sama. Oke. Ini kalau kita lihat Pansela ternyata melingkupi wilayah Pacitan, Banyuwangi, kemudian juga Blitar, iya, Lumajang, Jember, kena juga nih, Iya. Dapilan Jenengan nih ya. Iya, betul. Nah, sejauh ini seperti apa progresnya Pak? Sebelum saya bicara lebih jauh kaitannya dengan Pansela maupun JLS, Ya. jalur lintas selatan, ide dari adanya JLS itu sebenarnya dari Jawa Timur waktu itu awal tahun 2000-an. Ketika Gubernur Jawa Timur itu Pak Imam Utomo. Wah, lawas banget berarti. Lama banget. Jadi waktu itu ini dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian wilayah selatan. Karena antara wilayah selatan dan utara ini tingkat disparitasnya sangat tinggi sekali. Nah, dari situlah makanya ada ide membangun jalur lintas selatan. Karena anggaran dibutuhkan cukup besar, akhirnya ini dibawa ke pusat, di jalan nasional. Nah, akhirnya di sini JLS ini bukan hanya dari Banyuwangi sampai Pacitan, tapi Banyuwangi sampai Banten. Sampai Banten. Nah, ini dalam rangka ini untuk meningkatkan perekonomian atau peningkatan kesejahteraan masyarakat wilayah selatan yang selama ini ketertinggalannya dengan daerah utara sangat jauh sekali. Memang ini sangat bagus sekali kalau toh memang bisa cepat-cepat realisasi sih mah gitu loh. Nah, khusus untuk Jawa Timur ini memang dari Banyuwangi sampai Pacitan itu kalau tidak salah sekitar 600 sekian kilometer lah. Nah, ini masih banyak beberapa wilayah yang belum tembus, termasuk Jember sendiri juga belum tembus. Kemudian Lumajang, Jember, Banyuwangi belum tembus karena di sini kendala kaitannya dengan hutan lindung. Nah, kalau ini nanti bisa tembus, ini satu pengungkit perekonomian yang luar biasa. Karena apa? Potensi wilayah selatan ini tidak kalah bagusnya dengan utara, gitu loh. Di wilayah selatan kaitannya dengan pariwisata, view-nya luar biasa. Terus kemudian kaitannya dengan hasil laut juga luar biasa. Terus kemudian tambang juga luar biasa. Nah, kalau ini bisa nanti bisa tembus, rasanya memang luar biasa. Cuma persoalannya target 2025, sekarang sudah 2025 masih belum apa-apa. Ini patut kita sadari. Karena apa? Karena JLS ini pembangunannya itu pure lewat anggaran pemerintah dari APBN dan pinjaman dari luar negeri. Belum ada yang dari swasta. Memang awalnya kita menawarkan ke swasta-swasta, tapi ini saya tidak tahu seberapa jauh kok ternyata swasta masih belum ada yang terlibat dalam rangka untuk pembangunan jalur lintas selatan. Baik, kalau misalkan terrealisasi Pak jalur lingkar selatan tersebut, sejauh ini kan di kota Jember, kemudian Lumajang ini belum tembus terkait dengan hutan lindung tadi, alias pembebasan lahan begitu ya Pak ya. Tapi katanya di tahun ini kemudian akan diambil alih sama pemerintah Provinsi Jawa Timur Pak, bukan lagi ranahnya Pemda gitu. Memang sebenarnya gini sih Ma, kaitannya dulu skema awal itu
pembebasan lahan diserahkan ke masing-masing kabupaten kota yang terlewati. Kemudian provinsi mempunyai bagian kaitannya dengan land clearingnya. Kemudian di pembangunannya milik pusat. Tapi ketika pembebasan lahan tertatih-tatih, maka termasuk pembebasan lahan pun ini pendanaannya diambil oleh pusat. Harusnya. Ya, sudah diambil pusat. Jadi daerah hanya melaksanakan pembebasan lahannya, pembiayaannya dari pusat aja gitu loh. Jadi termasuk Jawa Timur seperti itu gitu loh. Jadi menyiapkan lahan bersama kabupaten kota, mendorong agar ini bisa terselesaikan. Nah, yang paling alot ini kan kaitannya dengan hutan lindung, seperti Meru Betiri, Taman Marga Satwa Alam. Ini yang sampai sekarang saya belum tahu progresnya sejauh mana gitu loh. Kalau kaitannya dengan tanah-tanah milik negara, tidak ada persoalan gitu loh. Cuman ya itu tadi kaitan hutan lindung yang bahkan sini ada daerah-daerah tertentu di sini lewat jalur yang sudah ada, seperti dari Lumajang ke Malang itu lewat jalur yang selama ini sudah ada jalan nasional lewat situ. Tinggal pengembangan aja. Baik, kalau misalkan ini terrealisasi sesuai waktunya 2025-2026, tapi ya Bismillah kita optimis aja ya Pak ya, meskipun ya agak awang-awang gitu. Betul. Ini kemudian apa dampak ekonominya Pak? Kalau kita lihat selatan itu juga potensi perikanannya banyak, ada pantai selatan juga, kemudian pariwisata juga banyak. Apakah akan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur? Ya, baik. Jadi gini, dalam rangka untuk percepatan realisasi JLS ini, maka pemerintah pusat sampai mengeluarkan Perpres 80 tahun 2019 yang isinya salah satunya, ini Perpres tersebut tentang percepatan perkembangan perekonomian di Jawa Timur, termasuk salah satunya adalah JLS. Nah, ini menurut satu perhatian yang cukup tinggi dari pemerintah dalam rangka ini tadi untuk realisasinya. Cuman persoalannya kan gini, balik lagi katanya dengan lahan tadi itu, gitu loh. Ya mudah-mudahan dengan adanya Perpres ini bisa betul-betul cepat terrealisasi, karena dengan terrealisasinya ini, maka kegiatan-kegiatan perekonomian di wilayah selatan akan luar biasa menjadi bangkit gitu loh, jadi bangkit. Salah satunya begini, khususnya Jember. Di Jember itu ada perusahaan besar dekat pantai selatan di Puger. Terus kemudian dalam rangka menyambut perusahaan-perusahaan tersebut, karena di sana potensi ekonominya sangat tinggi, yang baik nanti langsung maupun tidak langsung akan bisa mengangkat perekonomian masyarakatnya. Jawa Timur di sini juga akan melakukan pembangunan kaitannya dengan pelabuhan yang ada di Jember, di Puger. Ini bagian dalam rangka ini menjembatani tol laut. Nah, kalau di sini nanti dermaga nanti bisa terbangun, maka perusahaan-perusahaan di sini nanti akan lebih mudah untuk berkembang. Dan dermaga tersebut ada di pantai selatan, yang notabene sangat berhimpitan sekali dengan JLS. Sehingga diharapkan di sini sirip-sirip jalan itu nanti dari jalan nasional yang JLS dengan jalan kabupaten dan bisa tersambung. Sehingga pengoptimalan kaitan dengan potensi perekonomian di sana akan lebih mudah ditingkatkan. Karena dengan kondisi seperti sekarang ini, cuma sebagus apapun potensi di suatu wilayah, khususnya di JLS, tapi kaitannya dengan infrastruktur yang tidak menunjang, mana ada investor yang mau masuk. Betul. Karena kosnya sangat tinggi. Nah, dari situlah maka di sini pemerintah khususnya Jawa Timur selalu mendesak ke pemerintah pusat untuk percepatan sambungnya konektivitas jalur lintas selatan ini. Gitu. Bahkan kita juga itu tadi seperti yang saya sampaikan, menjangkau fasilitas yang lain seperti dermaga, seperti itu. Berarti nggak cuma bicara soal yang namanya potensi pariwisata saja, tapi juga lebih luas lagi, lebih besar lagi nanti ya. Salah satunya itu pariwisata gitu loh. Ada benar lain kaitannya dengan ini, produksi perikanan, luar biasa. Dibandingkan laut utara dengan laut selatan, jauh, gitu loh. Karena apa? Karena sana belum tergarap secara maksimal. Coba kita baca, mulai dari Banyuwangi sampai Pacitan, cuma ada berapa pelabuhan penangkap ikan sana, sangat terbatas. Bandingkan dengan sisi utara, hampir setiap kabupaten yang terlewati pantai sana pasti ada pelabuhan. Tapi di wilayah selatan sangat jarang. Jember itu cuma hanya satu, di Puger, kan gitu. Lumajang juga cuma ada satu, Malang, kemudian di daerah lain lah. Bandingkan dengan utara kan jauh. Nah dari sinilah maka produksi katanya dengan
kelautan bisa kita maksimalkan juga selama infrastruktur menunjang, seperti itu. Baik, kita akan bahas lebih lanjut lagi terkait dengan bagaimana JLS ini bisa menjadi daya ungkit perekonomian di Jawa Timur wilayah selatan sesaat lagi bersama kami. Ya, pemirsa, kita masih membahas mengenai bagaimana JLS alias Pansela, jalur pantai selatan di Jawa Timur ini bisa menjadi daya ungkit perekonomian di Jawa Timur wilayah selatan ya. Tadi disampaikan sama Pak Satip bahwa sebenarnya luas banget dampaknya nanti terhadap perekonomian. Tentu saja bukan hanya terkait pariwisata aja, tapi juga konektivitas transportasi yang menghubungkan antar pelabuhan, kemudian antar dermaga. Lalu juga ini merupakan jadi proyek nasional ya, proyek strategis nasional karena sudah diambil alih, maka harapannya bisa menjadi jalan antar provinsi begitu Pak ya. Jadi konektivitas antar provinsi dari Banten sampai ke Jawa Timur itu mulus, lancar, dan bisa lebih efisien lagi secara cost-nya, cost distribusinya begitu pemirsa. Terkait dengan tadi kendala yang sudah disampaikan oleh Pak Satip, ada beberapa hal, diantaranya adalah pembebasan lahan pemirsa. Ini pembebasan lahan di wilayah Jember dan Lumajang ya Pak ya. Ini masih menjadi kendala karena kepentok sama yang namanya hutan lindung. Nah itu gimana Pak lobby negosiasinya nih? Apakah akan memutar atau tetap pakai jalur yang sama? Tapi nanti kalau misalkan kita memaksa menerobos hutan lindung, amit-amit nanti kayak Raja Ampat Pak, di demo banyak orang. Betul, memang betul. Jadi gini sih Mas, kejadian Raja Ampat kemarin ini menjadi sebuah cermin besar bagi kita, sehingga ketika kita, betul tujuan kita itu baik ya, tujuan kita baik dalam rangka optimalisasi satu wilayah itu ujung-ujungnya juga untuk kepentingan masyarakat. Cuma persoalannya kalau sudah terbentur hal semacam itu, ya akhirnya rugi semuanya. Betul. Kan gitu. Nah, dengan pelajaran Raja Ampat seperti itu, kita berharap kalau memang selama ini kaitan pembebasan lahan terbentur karena hutan lindung, kalau toh di situ memang tidak bisa dipaksakan misalkan, alangkah baiknya kita menggunakan infrastruktur yang sudah ada selama ini, existing ini gitu loh. Karena kan sebenarnya tidak begitu jauh-jauh amat ya dengan JLS, dengan jalur yang ada sekarang ini di khususnya Jember Banyuwangi. Nah mungkin dalam rangka percepatan ini bisa mengembangkan jalan yang sudah ada ini aja. Jadi kita lakukan revitalisasi yang itu gagasan dari jenengan ya Pak Satip? Salah satu seperti itu. Saya ingin mendorong seperti itu gitu loh. Nanti ke jadi BPJN. Nanti jadi ini Pak, jadi mengganggu laju lalu lintas dari jalan yang sudah ada nih Pak. Jadi terbebani karena load-nya bertambah lagi. Betul. Gitu. Ya memang konsekuensinya itu. Jadi konsekuensi load-nya akan semakin tinggi. Cuma persoalannya kan ketika kita lakukan revitalisasi pasti kan kita lakukan kajian lagi. Dan kajian tersebut kira-kira dalam rangka untuk memikul beban ini seperti apa, kemampuan badannya seperti apa, konstruksinya harus seperti apa, ini menjadi pertimbangan kita ke depan gitu loh. Yang penting kan gini, ada salah satu solusi tercepat yang bisa kita manfaatkan dalam rangka cepat tercapainya atau realisasi jalur lintas selatan ini. Biar cepat nyambung gitu loh. Yeah. Karena dengan cepat nyambung, ya pada akhirnya kos yang dikeluarkan akan semakin kecil, terus kemudian biaya produksi, kaitannya optimalisasi potensial sana juga bisa kita tekan seminimal mungkin, sehingga daya saing perekonomian yang berada di wilayah itu cukup rasional dengan daerah yang lain. Seperti itu. Kalau misalkan Anda melihat di internet, pemirsa Anda boleh googling ya, JLS Jalur Lingkar Selatan Jawa Timur. Kita sudah melihat ini ya, sudah 386,91 km tadi yang terrealisasi Pak. Dan ketika saya melihat secara ini ya, secara langsung di ini tapi di internet, ini cantik sekali Pak jalanannya. Luar biasa, makanya gini sih Mas. Jadi tidak salah kalau JLS ini adalah sebagai pengungkit perekonomian sana, karena semua potensi di sana ada gitu loh. Bukan hanya wisata memang luar biasa sih Mas. Bahkan gini, bahkan saya pernah punya kerja di JLS dengan BPJN, karena kan kemana BPJN toh. Nah, itu nanti di spot-spot tertentu wisata, itu akan dikasih rest area gitu loh. Ini kan salah satu pengembangan, sehingga ketika ada rest area, maka masyarakat di wilayah tersebut kan bisa melakukan kegiatan ekonomi di situ, gitu loh. Nah, ini kan harapan kita seperti itu. Ini akan menjadi luar biasa, bukan hanya wisata saja, gitu loh. Sehingga potensi yang lain juga akan bisa berkembang.
yang perlu menjadi catatan kita, dengan adanya JLS ini nanti bisa terrealisasi, maka di situ ada sebuah perubahan karakter masyarakat yang luar biasa. Yang awalnya masyarakat hanya sebatas sebagai petani, maka di situ mereka bisa mengembangkan potensi diri. Kira-kira apa sih potensi mereka selanjutnya? Apakah hanya bertani saja? Apa juga bisa berdagang? Atau bisa apa lagi di situ? Kan gitu. Karena infrastruktur perekonomian di situ akan tersedia meskipun tidak secara keseluruhan gitu loh. Sehingga karakter masyarakat akan berubah sesuai dengan perubahan wilayah itu tadi. Benar. Luar biasa. Benar. Jadi masyarakat akan lebih ya menggali lagi begitu ya. Wah, kira-kira ini apa ya yang bisa dimunculkan yang kemudian bisa memberikan dampak yang lebih besar lagi, entah itu bagi dirinya sendiri, perusahaannya dia, ataupun bagi sekitarnya begitu ya. Setidak-tidaknya meskipun bukan dirinya sendiri, tapi kan dia akan berpikir ke depan. Dengan fasilitas yang ada ini kira-kira nanti anak cucu saya akan seperti apa dengan fasilitas yang ada ini. Akhirnya apa? Kegiatan-kegiatan lama mereka yang semata-mata bertani, semata-mata hanya berlayar sebagai nelayan, ini akan berkembang gitu loh, berkembang. Nah ini kan satu pengukit perekonomian dan karakter bagi masyarakat yang luar biasa nanti gitu loh. Jangka panjangnya seperti itu sih. Baik. Ini masih 60%. Tadi jenengan bilang juga bahwa harapannya memang ada keterlibatan dari pihak swasta alias investor begitu ya. Tapi sampai sejauh ini belum. Saya masih belum melihat itu. Apa yang kemudian menjadi kendala nih? Apakah investor asing melihat atau ragu-ragu gitu, Pak Satip? Kalau saya melihatnya gini. Kalau kita bicara investor di sini, ini kan jalannya jalan pemerintah. Sehingga pengusaha itu kan praktis berpikirnya ya. Ketika saya naruh di sana, saya dapat hasil apa, kan gitu. Lah, ini kan fasilitas umum. Ini berbeda dengan jalan tol. Kalau tol banyak para pengusaha yang nanam saham di situ, nanam investasi di situ. Tapi kaitannya dengan ini rasanya sangat sulit ketika ada sebuah perusahaan besar ingin mengeksploitasi alam di situ, sekaligus berkontribusi jalan, ini sangat sulit sekali. Ini persoalannya gitu loh. Jadi tidak salah kalau di sini pemerintah berjalan dengan kekuatan sendiri, baik dengan kekuatan APBN maupun dengan pinjaman luar negeri. Sehingga targetnya jangka panjang. Sehingga dari awal tahun 2000-an sampai sekarang ya masih progresnya sekitar 60 sampai sekian persen lah antara itu perlahan-lahan. Oke, kalau melihat progresnya yang seperti ini perlahan-lahan, proyeksi pribadi jenengan nih? Ya kalau saya sendiri ya kepinginnya cepet sih, Pak. Iya, soalnya lewat ini ya, Lumajang Jember. Jember. Dan luar biasa. Karena gini loh sih, Mas. Eman betul ya ini. Karena di khususnya Jember sama Lumajang potensinya luar biasa gitu loh. Sehingga kekayaan alam yang ada di wilayah selatan nanti ketika kita bawa ke daerah lain, kita bisa menggunakan jalur lintas selatan, akhirnya cost-nya kecil. Bandingkan coba misalkan, ada produk dari satu wilayah di Jember misalkan, mau kita bawa ke Jakarta. Kalimantan Utara cost-nya juga tinggi. Kalimantan Selatan ini kan lebih dekat. Betul. Nah, otomatis biayanya kan juga lebih ringan. Ketika biaya lebih ringan, maka di sini harga barangnya kan akan bisa bersaing dengan daerah-daerah yang lain. Selama ini kita masih lewat jalan yang jauh ini, kos untuk transportasi tinggi, maka harga kan juga ikut tinggi. Ketika harga ikut tinggi, maka kita untuk bersaingnya dengan daerah lain juga berat. Kan gitu. Berarti ini murni adalah merupakan saat ini ya tanggung jawab dari pemerintah provinsi ya. Berarti masyarakat sendiri apakah bisa untuk berkontribusi agar terciptanya atau akselerasi jalan ini, Pak? Bukan tanggung jawab provinsi, ini tanggung jawab pemerintah pusat. Sorry. Jadi benar. provinsi bisanya hanya mendorong kasar Jawa ini oprak-oprak ya, oprak BPJS, ya apa ayo cepet. Nah, seperti itu sampai munculnya yang namanya Perpres 80 tadi. Nah, Perpres 80 kan dengan presiden kan bersifat nasional, khusus untuk Jawa Timur. Iya, maksud saya tadi itu Pak Satip. Harapan kita, Sima, di sini kalau mampu, ada APBD yang bisa pakai support sana. Cuma persoalannya kan APBD tidak mampu. Gitu, tidak mampu. Nah, kalau kita belum pernah bicara ini sih, Mas. Sebenarnya ada potensi yang bisa kita gali dalam rangka untuk percepatan sana lewat anggaran dari Jawa Timur.
ada anggaran non APBD yang bisa kita pakai support sana. Ingat bahwa kita di Jawa Timur itu punya perda kalau tidak salah nomor 4 2000, saya lupa perdanya ya, tentang CSR. Nah, ini ada undang-undang juga, di undang-undangnya ada undang-undang tentang pendirian perseroan terbatas. Ya. Saya nomornya juga lupa itu. Ya, ya. Kemudian di Jawa Timur ada perda tentang CSR. Nah, ini ada tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan oleh perusahaan berbadan hukum. Ini harus mengeluarkan sebagian dari keuntungannya. Kalau di perda nggak salah sekitar 2-4%. Nah, ini kalau bisa kita maksimalkan sih Mah, kaitannya perda ini terhadap perusahaan ini kan bisa kita kumpulkan penerimaan non pajak. PNBP. Dan non pajak ini bisa kita pakai support untuk percepatan berlintas selatan. Ini menurut pikiran saya loh, seperti itu. Gagasan yang jenengan. Gagasan saya seperti itu. Karena kaitannya dengan CSR yang sudah secara yuridis tertuang di undang-undang dan perda, tapi sampai sekarang perjalanannya sangat tidak jelas sekali. Nah, ini baik lagi perlu podcast tersendiri kaitannya dengan CSR ini. Baiklah kalau gitu. Kita tahan pemirsa, kita todong nanti di next episode ya Pak Satip. Tapi kita akan membahas mengenai JLS ini, tetap bersama kami. Begitu luar biasa pemirsa jikalau nanti JLS ini benar-benar realisasi gitu ya. Namun ya kita harap di tahun 2025-2026 bisa lah, optimis lah Pak. Begitu Pak? Ya, kita harus optimis. Baik, ini berarti perlu pengawasan yang kenceng dari jenengan dan Komisi D nih Pak. Gimana? Pengawasan bisa juga karena JLS yang kita bicara dan JLS yang berada di wilayah Jawa Timur. Berarti bisa kita kaitkan dengan salah satu tupoksi kami di Jawa Timur gitu loh. Nah, mungkin yang perlu kita seriusi lagi sih Mah, dalam rangka untuk cepat realisasi JLS, karena ini betul-betul menjadi satu objek perekonomian yang cukup vital. Ada misalnya ini di Jawa Timur ini ada perda kaitan CSR seperti yang tadi saya sebutkan. Terus kemudian di sini pemerintah juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi pengusaha untuk melakukan kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU. Nah, di sini mungkin ada yang diperlukan, ada satu goodwill dari pemerintah dalam rangka rencana optimalisasi potensi-potensi yang ada di wilayah JLS yang terlewati JLS, baik sumber daya alam maupun kaitannya dengan kaitannya dengan kelautan, pariwisata. Ini mencoba lebih optimal lagi komunikasi dengan kalangan swasta dalam rangka untuk melakukan KPBU, kerjasama kerjasama pemerintah dan badan usaha untuk ini tadi bangun jalan tadi. Skemanya seperti apa kemudian? Skemanya gini, di situ diatur ketika swasta itu membangun, lah nanti pihak pemerintah di sini membayar ke pihak swasta dengan cara mencicil. Salah satu contoh gini, KPBU yang dilaksanakan oleh Gudang Garam terhadap pembangunan Later Doho, Kediri, itu KPBU. Jadi kalau itu skemanya, setelah sekian puluh tahun, maka bandara itu milik pemerintah. Nah, ada juga skema swasta membangun dengan kontrak nanti per tahun atau per berapa tahun di pemerintah nyicil. Nah, mungkin salah satu cara mensiasati kalau kita ingin membangun karena anggaran kita itu tidak mampu sekaligus, mungkin kita bisa seperti itu. Nah, ini tinggal bagaimana sosialisasi kita ke pengusaha. Yang penting ada goodwill dari pemerintah dalam rangka mengajak swasta untuk terlibat secara langsung di situ dengan kompensasi-kompensasi yang konkret. Kalau misalkan ini adalah gagasan dari jenengan, ini artinya apakah belum disentuh juga oleh pemerintah provinsi nih terkait dengan CSR tadi? Alternatif lain gitu Pak yang disebutkan sama jenengan kayak
mensosialisasikan dan juga meningkatkan KPBU tadi. Ya. Kemudian juga membuka wadah bagi CSR tadi itu agar bisa mempercepat yang namanya jalur lingkar selatan ini biar cepat terrealisasi juga nih Pak. Kalau kaitannya dengan KPBU, ini adalah kewenangan pemerintah pusat. Karena kan JLS ini menjadi kewenangan pusat loh sekarang. Nah, kalau kaitannya dengan CSR di sini Jawa Timur karena berkepentingan terhadap JLS tadi bisa mensupport dari anggaran Jawa Timur tapi dari yang non pajak CSR tadi. Nah, sekarang pertanyaan gini, bagaimana kita cara menghimpun CSR dari perusahaan-perusahaan tersebut gitu loh. Nah, sekarang leading sektornya dinas mana kan gitu kaitannya dengan belum CSR. ditentukan berarti Pak? Bukannya belum tentu kan mungkin saya yang belum tahu informasi ya. Jadi tapi yang jelas gini sih Mah, saya pernah kunjungan kerja ke satu daerah ketika daerah tersebut punya jalan provinsi kemudian dilewati oleh kendaraan angkutan dari perusahaan tersebut. Jalannya rusak luar biasa. Ketika kita ingatkan dengan CSR, ternyata di situ perusahaan kurang memberikan respon positif. Alasannya dia juga sudah mengeluarkan CSR. Nah, sekarang pertanyaan kan gini, ketika perusahaan mengeluarkan CSR, itu ada pelaporan tidak ke pemerintah. Ada kewajiban yang harus disampaikan tidak ke pemerintah bahwa dia sudah mengeluarkan CSR. Karena gini, CSR itu diperoleh sekian persen dari keuntungan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah perusahaan itu mau terbuka berapa keuntungan dia? Nah, ini siapa yang harus mengontrol? Nah, ini saya tidak paham dinas mana. Kalau toh memang ada dinas yang mengontrol di situ kaitannya dengan pendapatan daerah, mungkin selama ini belum optimal. Nah, kalau belum optimal, saya menyarankan lebih baik dibentuk satgas dalam rangka optimalisasi CSR, karena di sini ada undang-undangnya dan ada perdanya. Berarti secara yuridis merasa satu kewajiban bagi perusahaan untuk mengeluarkan sebagian keuntungan. Seperti kita gini, kalau masyarakat muslim, kalau tidak salah, sebagian keuntungan kita, hasil kerja kita kan bukan milik kita loh. Zakat. Nah, zakat, 2,5%, zakat mahal kan gitu ya. Lah, kalau di perusahaan, mungkin di zakat mahalnya perusahaan tadi untuk pemerintah, untuk negara, kan gitu. Yang sudah diatur, namun sampai sejauh ini, pengaplikasiannya ini belum itu maksimal belum jelas. begitu ya, Belum maksimal, betul. Entah itu belum maksimal aja, belum maksimal. belum maksimal. belum maksimal, oke. Belum maksimal, entah itu seperti apa pelaporannya, kemudian dana CSR-nya itu larinya kemana, juga sebenarnya pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu tahu begitu ya. Supaya bisa memberikan apa ya, suntikan dana lah, suntikan insentif bagi proyek-proyek strategis yang dibutuhkan gitu ya. Kalau menurut saya bukan hanya perlu, harus tahu. Karena intinya kan ada perda. Perda itu kan produk hukum. Ketika ini jadi produk hukum, maka harus ada laporan secara tertulis yang jelas dari setiap perusahaan. Nah, sekarang persoalannya itu tadi, siapa yang berhak ngawasi ini tadi gitu loh. Biar ini jelas, karena kalau ini optimal, luar biasa sih Mbak. Luar biasa, perusahaan di Jawa Timur itu luar biasa banyak. Nah, tinggal nanti sharing kita dengan kabupaten kita seperti apa, kan gitu. Betul. Perda Jawa Timur ada. Kemudian di daerah itu ada perda enggak, karena perusahaan itu kan ada di kabupaten kota. Kalau provinsi kan enggak punya wilayah loh, hanya punya kewenangan. Nah, sekarang kita punya perda, wilayah perda kita otomatis kan Jawa Timur. Nah, Jawa Timur meliputi kabupaten kota. Ketika perusahaan ini ada di kota A, kabupaten B, tinggal bagaimana kita komunikasi dengan pemerintah daerah tadi, sharing kaitannya dengan retribusi yang kita peroleh dari CSR. Ibarat kata cantolan hukumnya sudah ada nih. Cantolan hukum sudah ada, cuman kaitannya dengan optimalisasi di masing-masing daerahnya seperti apa? Seperti apa ini yang belum jelas. Baik, kalau terkait dengan KPBU tadi Pak, apakah kemudian pemerintah Provinsi Jawa Timur ini sudah memberikan alternatif juga atau gagasan melalui Komisi D begitu Pak kepada pusat agar ada apa ya, entah itu investor yang masuk atau pihak swasta yang masuk? Pernah, jadi gini, suatu saat kami kunjungan kerja ke BPJN, kebetulan kan kantor BPJN kan ada di Sidoarjo. Kita pernah diskusi di sana bagaimana misal ini kita tidak hanya menggantungkan anggaran dari pemerintah, kalau kita menggantungkan anggaran pemerintah karena APBN kita juga terbatas. Betul. Rasanya efisiensi lagi. Iya, efisiensi. Nah, rasanya ini kan akhirnya apa ya, percepatan tahun sekian selesai, ini kan hanya mimpi gitu loh. Nah, dalam rangka untuk mendukung itu biar cepat terrealisasi, bagaimana kalau misalkan KPBU. Nah, mereka ya ini mau dibahas gitu. Kalau mau dibahas kan kita tidak jelas juga lah. Kita tidak bisa
mendesak setiap kali kita ketemu progres pembahasan seperti apa kan nggak bisa seperti itu, gitu loh. Nggak bisa. Kecuali kalau kita mitra langsung nggak masalah. Ini kan mitra tidak langsung, karena pusat. Bukan gitu. anak kecil juga ya Pak ya. Betul. Intinya kita sudah memberikan informasi lah terkait dengan ini ada proyek strategis nasional yang Betul. membutuhkan support dari pusat dan tindak lanjut secara cepat karena kalau dilihat kalau ini terjadi terwujud begitu ya potensi ekonominya akan luar biasa begitu Ya. terjalin dan tentu saja bukan hanya untuk Pemda, Pemprov tapi juga untuk pusat juga kontribusinya begitu ya. Betul. Terakhir Pak, monggo bisa disampaikan kepada pemerintah pusat Pak. Kalau ini siaran di Garuda TV Pak, nasional. Baik, baik. Jadi saya sebagai salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil Jember dan Lumajang, kebetulan Jember dan Lumajang itu adalah kabupaten yang juga terlintasi oleh JLS. Saya sangat ingin sekali dan berharap pemerintah pusat itu bisa cepat-cepat merealisasikan tersambungnya antara wilayah yang ada di Jawa Timur, mulai dari Pacitan sampai Banyuwangi bisa terkoneksi, sehingga ketika terkoneksi, maka pemerintah Jawa Timur akan bisa mengoptimalkan perekonomian yang ada di selatan sesuai dengan tujuan awal kita bikin JLS. Itu. Baik, semoga ya segera terrealisasi dan dilihat langsung juga oleh stakeholder dari pemerintah pusat. Ini podcast kita bersama terkait dengan JLS, Jalur Lingkar Selatan yang nantinya bisa menjadi daya ungkit perekonomian di Jawa Timur, wilayah selatan yang begitu istimewa, begitu spesial kalau kita bisa cepat-cepat. Kenapa harus cepat-cepat? Ya tadi itu, karena potensi ekonominya tinggi sekali, luar biasa. Saya Silvia Perwira dan juga Pak Hatip pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih.